عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسباه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya Allah, kita sampai detik ini bisa diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Dan semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmatnya pada kita sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau bisa sampai pada kita. Amin. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita nonton cuplikan video ini sama-sama. Saya rangkul kita, dirangkul. Wamallahu bidzallamin lil abid. Aku Allah, aku Tuhan penciptamu, aku tidak pernah zalim terhadap dirimu. Semua yang kamu rasakan itu, semuanya itu aku tidak pernah melakukan kezaliman. Kamu yang berbuat jahat sendiri, kamu yang berbuat salah sendiri. Itu pun aku masih memanggil namamu dengan hambaku. Ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berlumuran dosa, yang telah berbuat dosa yang begitu banyak. Ayo hamba, bayangkan Allah menciptakan kita semua dengan sempurna, diberi semua fasilitas sempurna, masih mengatakan wa mallahu bidzallamin lil abid. Jadi ayo hamba-hamba Allah ini berdoa. Allah sangat baik, Allah sangat sayang. Tidak satu pun makhluk di muka bumi ini kecuali semua urusannya ada di genggaman Allah. Kalau semua makhluk sudah ada urusannya di genggaman Allah, kenapa kita masih mencari orang lain atau makhluk yang lain untuk menyelesaikan permasalahan? Sedangkan kunci permasalahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan menyelesaikan masalah ada di tangan, di genggaman Allah. Yang akan menyelesaikan semua kesulitan ada di genggaman Allah. Kenapa kita masih cari jalan yang lain? Yap, sudah ditonton dan kita harus mengambil banyak hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Tentu maknanya itu sangat dalam sekali. Dan kenapa saya tampilkan cuplikan video itu? Karena menurut saya ada sangkutannya dengan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu tentang hawa nafsu. Ketika pada hakikatnya semua manusia memiliki hawa nafsu, karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsu. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu, dengan banyak mengandung faedah. Karena tidak ada kehidupan jika tidak ada nafsu. Apa contohnya nih? Andai kata manusia tidak mempunyai nafsu makan, pasti binasalah manusia. Kemudian, jika nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan,
kita tidak punya keturunan dan akhirnya binasa. Maka dari itu, nafsu itu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu menjadi tolak ukur. Dia dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar bagi dirinya, seperti merusak potensi diri seseorang. Nabi SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran. Kemudian yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam, karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebihan. Apa kaitannya dengan video tadi tuh? Yang ketika Habib menyampaikan bahwa ternyata kita yang sudah jahat, kita yang sudah melakukan kejahatan, padahal Allah itu sudah memberikan fasilitas yang banyak, yang baik untuk kita. Tapi ternyata kita sendiri yang berbuat jahat. Nah, bisa jadi kita berbuat jahat itu karena kita mengikuti hawa nafsu itu tadi. Kita kadang seolah-olah merasa kita yang terzolimi. Ya Allah, kenapa hidup saya susah, kenapa saya begini. Tapi kita tidak sadar dengan perbuatan kita yang ternyata bermula dari hawa nafsu yang kita menuntut semua harus kita ikuti. Keinginan kita harus kita penuhi, tapi ternyata kita lupa dari keinginan itu ternyata ada koridor batasan yang ternyata Allah tidak ridhoi. Dan kita sudah keluar dari koridor dan batasan itu. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus memahami bahwa hawa nafsu itu baik, banyak faedahnya. Tetapi kita harus mengelola hawa nafsu itu, jangan sampai hawa nafsu membutakan diri kita. Yang perlu kita lakukan dan PR paling besar untuk diri kita adalah menahan dan tidak selalu menuruti hawa nafsu, dan harus bisa mengendalikan. Harus tahu batasannya mana. Oh, saya ada keinginan, apakah keinginan ini masih dalam batas koridor, berarti bisa. Tapi kalau sudah keluar dari batas aturan agama atau batas koridor, berarti tidak boleh dilakukan. Tetapi untuk masuk ke arah sana tuh, untuk berpikir ke arah sana, ini tahu, ini tidak, ini bagus, ini tidak, itu tidak mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Membutuhkan usaha. Wajib bagi kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah. Yakinkan dalam hati bahwa Allah itu ada, Allah itu maha melihat segala tindak tanduk kita, segala perilaku kita. Kemudian yang kedua, dengan mujahadah. Mujahadah itu berasal dari kata al-jihad, yang artinya berusaha dengan segala kesungguhan, kekuatan, dan kesanggupan pada jalan yang diyakininya benar.
Mujahadah artinya berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita kan pasti pernah dengar, ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Maka ayo diniatkan dulu, mulai detik ini diniatkan dulu. Ketika sudah niat, lakukan usaha, gerakan badan untuk melakukan usaha itu melawan hawa nafsu. Dan insya Allah ketika satu jalan itu sudah kita tempuh, maka Allah akan menurunkan rahmat dan Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Yang penting intinya apa? Kita usaha dulu, kita lakukan dulu, kita lawan dulu itu hawa nafsu. Itu itu mungkin cara singkatnya, tapi tentu perlu kita lakukan latihan-latihan yang insya Allah sehingga kita bisa istiqomah. Dan kita niat, yang pertama harus niat dengan sebenar-benarnya insya Allah, dan yakin bahwa ada rahmatnya Allah, dan ketika kita berusaha nanti rahmatnya Allah itu datang. Jadi kita harus siap untuk bermujahadah, yaitu rela meninggalkan apa yang disukainya demi memburu sesuatu yang diyakininya benar, baik dan betul menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan menurut diri kita, tapi menurut Allah. Imam Al-Ghazali berkata, antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah mengutamakan perkara yang disukai Allah daripada kehendak nafsu serta pribadinya. Itu. Saya rasa untuk video kali ini atau pembahasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Insya Allah akan ada part 3, yaitu tentang langkah-langkah kita bermujahadah melawan hawa nafsu. Insya Allah kita bisa meraih keridhaan Allah dengan kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita meraih ridho serta kasih sayangnya Allah, sehingga kehidupan kita akan mudah, akan diberikan kelancaran, akan diberikan ketenangan, masalah apapun itu. Oke. Untuk anak-anak Man Kota Sorong, ini tugas selanjutnya yang harus dikerjakan. Boleh di kolom komentar atau di buku sebutkan pengalaman pribadi kalian tentang bagaimana cara kalian melawan hawa nafsu. Pasti Ibu yakin kalian pernah punya pengalaman melawan hawa nafsu. Silakan kamu ceritakan pengalaman itu. Kalau di kolom komentar silakan, kalau misalkan mau, kalau panjang boleh di buku. Nanti minggu depan insya Allah, besok kan kita sudah pertemuan, nanti kita bahas di sekolah. Ibu tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi jalan hidayah, rahmat, dan membawa manfaat serta keberkahan untuk kita semua. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Itu adalah datang dari kebodohan saya, dan benarnya datang hanya dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.